kuwi tak kira ya dihujat wong-wong liris bar kuwi aku ndek ning Pacitan ini saya pertama kali kan. Masya Allah Pak, dikalkulasi kemungkinan berapa puluh ribu kemarin, penuh alun-alun. Alun-alunnya penuh. Ukuran alun-alun Pacitan, ukuran ombone piro, penuh. Cek utang-utang di belakang cek nganu. Tak kira bareng bar dihujat ya sepi ngono. Apa aku ngaji di antem letong apa piye ora. Ini efek dari seseorang yang menghujat Gus Ikdam, Gus Taek. Akhirnya Gus Ikdam bilang seperti ini. Dipikir kalau sudah dihujat itu Gus Ikdam akan sepi. Entah itu dilempar kotoran atau apa. Tapi nyatanya di Pacitan, malah di Pacitan itu membuktikan bahwa orang-orang semakin sayang apabila Gus Ikdam ini dijelek-jelekan orang. Apalagi dikatakan Gus Taek. Semakin Gus Ikdam ini dihujat, direndahkan, dihina, malah semakin melejit Gus Ikdam. Assalamualaikum teman-teman. Akhirnya Gus Ikdam angkat bicara. Setelah kemarin dikatakan Gus Taek oleh salah satu mantan muhibin akutnya Gus Ikdam, ya. Mantan muhibin akutnya Gus Ikdam. Katanya orang itu dulu adalah muhibin akut, tapi malah mengatakan Gus Taek kepada Gus Ikdam. Tapi nyatanya Gus Ikdam kemarin ketika di rutinan ngomong, kalau di Pacitan, ya, di Pacitan itu sungguh luar biasa, teman-teman. Jadi di Pacitan itu ketika Gus Ikdam dakwah atau ngaji di sana atau ngobrol santai di sana, jamaahnya Masya Allah teman-teman, jamaahnya luar biasa. Di alun-alun Pacitan itu sampai penuh, meluber bahkan. Tuh, kalian bisa lihat sendiri ya. Gemerlapnya HP yang jamaah pegang saat Gus Ikdam ini ceramah, bisa kalian lihat jumlahnya. Alun-alun penuh, ya. Itu membuktikan bahwa Gus Ikdam ini harusnya dicintai, bukan dihujat, apalagi dikatakan Gus Taek oleh orang yang mengaku mantan muhibinnya Gus Ikdam, muhibin akutnya Gus Ikdam. Kalau ditanya muhibin paling akut dengan Gus Ikdam, ya saya paling akut dengan Gus Ikdam. Tuh, orang yang mengatakan dia adalah muhibin akutnya Gus Ikdam, tetapi malah mengatakan Gus Ikdam itu Taek. Anda itu siapa? Sepertinya bukan muhibin akut ya. Dulu itu bukan muhibin akut. Tetapi memang dasarnya memang tidak suka dengan Gus Ikdam. Tetapi ngomongnya dia adalah muhibin akut yang sekarang sadar. Kayaknya memang dari dulu orang ini benci dengan Gus Ikdam ya. Entah itu karena iri atau apa, kita juga nggak tahu. Tetapi dilihat dari bahasanya dia yang mengatakan seperti itu, mengatakan Gus Ikdam itu Taek, di mana otaknya, dan lain-lain, sepertinya memang ada masalah dengan hatinya. Jadi ketika Gus Ikdam ini naik, dia juga ikut naik tensinya, darahnya ikut naik, ya, sampai-sampai mengatakan Gus Ikdam ini Gus Taek. Padahal teman-teman ya, kalau memang Gus Ikdam itu membahayakan jamaah atau ceramahnya ini nanti bersifat provokasi, memecah belah umat, pasti ditinggalkan. Gus Ikdam pasti ditinggalkan ketika ceramahnya ini ngawur, ketika ceramahnya ini seperti Gus Miftah. Nah, kita perbandingan saja. Sama-sama Gusnya. Perbedaan antara Gus Ikdam dengan Gus Miftah apa? Ketika Gus Miftah mengatakan goblok kepada orang, langsung dihujat, turun langsungan. Ya, langsung turun itu nama baiknya Gus Miftah. Sampai ada 40 jadwalnya yang di-cancel. Tetapi kalau Gus Ikdam berkali-kali bilang tolol, itu tidak ada masalah. Bukan saya membela atau jamaahnya membela Gus Ikdam, tidak. Tetapi memang kalimat tololnya Gus Ikdam dikeluarkan, itu tidak ditujukan dengan hati. Tidak. Itu hanya spontanitas kepada jamaahnya yang ada di depannya. Bukan seperti Gus Miftah, kepada semua orang dia berkata kasar.
No. Gus Ikdam ini hanya mengatakan tolol kepada orang-orang terdekatnya atau jamaah yang dianggap dekat dengan Gus Ikdam. Jadi jangan heran, meskipun Gus Ikdam seringkali mengatakan ancen yo bocah tolol, tapi kenapa Gus Ikdam nama baiknya malah semakin tinggi? Itu karena beliau mengatakan tolol itu bukan dari hatinya, ya. Dan dia punya target, beliau punya target. Gus Ikdam punya target mengatakan tolol itu kepada orang-orang yang memang tolol dan paham dengan kalimatnya Gus Ikdam. Jadi kalau ada orang yang mencari bala bantuan untuk menghujat Gus Ikdam, menginginkan nama baiknya Gus Ikdam itu jatuh, hanya karena Gus Ikdam mengatakan tolol, mohon maaf. Jamaahnya Gus Ikdam ini semuanya sudah tahu karakternya Gus Ikdam seperti apa. Makanya di Pacitan, itu jamaah yang hadir luar biasa. Jamaah yang ada di alun-alun Pacitan luar biasa. Bisa kalian lihat sendiri teman-teman. Betapa mereka sangat bahagia ketika Gus Ikdam itu datang. Ya, dari jam setengah 9 sampai jam 12 Gus Ikdam berada di Pacitan. Jamaahnya tidak ada yang pulang katanya. Ya. Kira bareng bar dihujat ya sepi ngono apa aku ngaji di antem letong apa piye ora lek kunyang ket setengah 9 munggahku selesai jam 12 enggak ada yang geser satupun. Itu karena mereka benar-benar menikmati waktu bersama Gus Ikdam di Pacitan. Itu loh teman-teman, ya. Jadi jangan sampai orang-orang yang memiliki iri dengan Gus Ikdam ini terus-terusan dibiarkan. Jangan. Kita harus kasih paham. Kita harus kasih paham kepada orang-orang itu. Biar apa? Biar namanya Gus Ikdam ini juga tetap bersih. Tidak dikotori dengan kalimat-kalimat kotornya orang-orang iri. Bahkan Gus Kausar pun, ya, Gus Kausar, ini meskipun mengetahui Gus Ikdam ini atraksi-atraksi bilang tolol seperti itu, Gus Kausar malah membela Gus Ikdam. Karena apa? Karena tahu niat baiknya Gus Ikdam. Gus Ikdam nggak pernah menjelek-jelekan orang. Nggak pernah menjelek-jelekan Gus atau kiai yang lainnya. Tidak pernah. Karena Gus Ikdam punya target. Makanya oleh Gus Kausar ini didukung. Ya, didukung. Coba kita simak dulu ya. Nah, pertanyaannya jenengan di mana kok sampai jenengan tidak dianggap pantas untuk diikuti? Sudahlah, tidak usah komentari sana. Mereka semuanya pengen ngaji. Ya, jamaahnya Gus Ikdam itu hanya pengen ngaji dengan Gus Ikdam. Hanya pengen ngaji. Teman-teman itu pengen ngaji. Masalahnya kok bukan jenengan yang jadi kiainya. Tuh, mantan muhibbin akutnya Gus Ikdam, dengarkan. Kenapa bukan Anda yang di posisinya Gus Ikdam? Ya, kenapa bukan Anda yang diikuti jamaah? Kenapa kok Gus Ikdam? Harusnya dari sini Anda bisa tahu. Kualitas Anda dengan Gus Ikdam itu jauh. Jauh banget. Sampai ada piye ceritanya? Jadi nggak usah kita komentari sebelah begini. Berkacalah, wahai mantan muhibbin akutnya Gus Ikdam. Berkacalah. Kenapa kok Gus Ikdam yang memiliki jamaah ribuan, bukan Anda? Kenapa? Itu silahkan berkaca. Apa mungkin karena kalimat kotor-kotor Anda itu yang mengatakan Gus taek, di mana otaknya? Gus dobol. Mungkin karena itu Anda tidak memiliki jamaah. Wahai mantan muhibbin akutnya Gus Ikdam. Jadi berkacalah ya. Sebelum mengucapkan kalimat-kalimat kotor kepada Gus Ikdam, berkacalah. Pelajaran ket mulai wali sing nomor 1 sampai 9 lho. Semua memiliki gaya dakwahnya masing-masing. Ya ora? Ustae itu namanya. Mbak aku dakwahku ngajiku harus Habib pakai CJ karakternya, tapi semuanya tujuannya sama. Tujuannya kabeh ngejak apik. Ustae itu namanya.